Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kesehatan Satuan yang saya sayang, maka kita panjatkan bersyukur kepada Allah atas nikmat kita bisa berkumpul untuk membuka acara diskusi kita hari ini. Marilah kita melambaikan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah nyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dimohon untuk Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. hadirin dipersilakan duduk. Untuk acara selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sambutannya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan Bapak Ibu semua, terima kasih sudah melaksanakan acara ini bersamaan dengan hari ini evaluasi persiapan pelepasan siswa kita di kelas 6. Jadi saya izin selesai sambutan ini saya langsung tinggal. Karena tadi saya baru buka, terus saya serahkan ke murid. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendukung penuh semua kegiatan calon guru penggerak. Artinya laksanakan dengan baik. Hari ini prosesnya adalah berbagi budaya positif. Artinya silakan Bapak Ibu berbicara seluas-luasnya, terutama Bu Dewi, sampaikan budaya positif itu apa, melangkah dari mana, dan nanti endingnya mau seperti apa.
teman-teman yang lain ikuti dengan baik, pelajari dengan baik, berdiskusi dengan baik, boleh memberikan pendapat. Lalu buat rekomendasi. Rekomendasi artinya kita sepakat nanti di sekolah kita melakukan apa untuk menumbuhkan budaya positif. Kepada Bu Dewi, saya berapresiasi sepenuhnya untuk mengikuti kegiatan CGP ini dengan baik, dengan disiplin. Saya cuma punya pesan, belajarlah mengembangkan pikiran positif. Orang yang berpikir positif, saya yakin maju. Amin. Jangan sama sekali beri kesempatan tumbuh pikiran negatif. Sementara kita berada di lingkungan orang yang tidak semua positif. Ya. Banyak kawan-kawan di luar CGP yang kadang-kadang menjadi tantangan kita karena dia berpikiran negatif. Jadi budaya positif ini awalnya dari pikiran positif. Ada semangat, ada kepercayaan, keyakinan bahwa yang kita lakukan itu adalah benar-benar kegiatan yang baik yang meningkatkan kemajuan. Artinya Bu Dewi dan Bapak Ahmad Sumartono jangan mudah terhempas kemudian mundur down gara-gara sikap 1, 2 atau 3 orang di luar diri kita yang berpikiran negatif. Tetapi yang paling pas, Bapak Ibu bisa mengajak orang yang tadinya berpikiran negatif lama-lama sama dengan kita menjadi orang yang berpikiran Positif. Jadi saya kira itu saja pesan saya. Silakan Bapak Ibu untuk berdiskusi sebaik-baiknya, dan saya minta izin, saya tidak bisa mengikuti sampai penuh. Ya Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Yuk. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dewi Sartika untuk menyampaikan materi hari ini selaku calon guru. Waktu dipersilakan. Terima kasih Bu Beni. Pertama-tama sebelum saya memulai materi yang sudah saya siapkan, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya pada hari ini. Untuk kesekian kalinya kami berdua, Pak Ahmad Sumartono, meminta bantuan kepada teman-teman untuk menghadiri kegiatan kami berdua sebagai CGP pada kali ini. Nah, pada hari ini kami berdua akan menyampaikan diseminasi, artinya adalah pengimbasan guru berbagi budaya positif. Nah, pada kesempatan ini materi yang kami dapatkan di CGP 10 ini lumayan banyak, tetapi tidak akan saya bahas satu persatu secara tuntas di sini, mengingat waktu kita terbatas, jadi hanya sekilas saja, ya. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya Dewi Sartika, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Barat. Teman-teman sudah tahu semua. Ini karena divideokan jadi harus berkenalkan diri. Berikutnya, nah konsep inti pada kegiatan kita hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang ke-8 materi yang ada di sini. Perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, berikutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, insya Allah di kelas kita sudah melakukan ini berdiferensiasi. Maksudnya adalah kita mengajar murid itu sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu adalah bawaan dari murid tersebut dari lahir. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita bahwa murid kita tersebut harus mengikuti kemauan gurunya. Nah sekarang terbalik, kita sebagai guru, kita yang harus mengikuti kebutuhan murid itu sesuai dengan keadaan anak itu saat kita mengajar. Berikutnya adalah, nah ini yang harus kita rubah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang sebelah sini ini tidak usah dibahas, yang sebelah sini aja, sesuai dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, murid kita juga dengan segitu banyaknya murid kita, ini pasti kebutuhan anak-anak kita itu berbeda-beda. Yang berikutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, dari latar belakang berbeda, keadaan ekonomi, keadaan keluarga itu juga berbeda. Jadi kita harus paham. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita juga harus mengerti keadaan murid kita tersebut tadi tentang zaman sekarang. Yang kedua, yang berikutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku murid kita yang bandel, nakal, tidak bisa diatur itu pasti ada tujuannya. Itu salah satunya seperti mereka itu meminta perhatian dari gurunya. Mungkin di rumah ananda tersebut kurang perhatian atau diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Nah, jadi dia mencari perhatian itu dari sekolahnya. Jadi walaupun dia itu bertingkah nakal atau bandel, itu pasti ada tujuannya. Berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, diri kita ini Bapak Ibu, hanya kita yang bisa mengontrol apa kita ingin, apa tidak ingin. Jadi orang lain itu tidak bisa mengatur diri kita. Jadi kita jangan sampai bisa diatur oleh teman kita. Kamu begini, kamu begitu, di style begitu. Itu tidak, itu kontrol sepenuhnya ada pada diri kita sendiri. Berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kebalikannya, karena kita tadi tidak bisa dikontrol oleh orang lain, maka kita juga tentu tidak bisa mengatur orang lain, karena itu adalah lahir dari pribadi masing-masing. Mau dia bersikap seperti apa, mau kita sampai berbusa juga memberitahukan bahwa apa yang dilakukan beliau tidak benar, kalau memang pribadi dia sudah seperti itu kodratnya, jadi tidak akan bakalan bisa kita merubah atau mengontrolnya. Berikutnya adalah kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kolaborasi antara sesama rekan guru ini pasti akan menciptakan keadaan baru yang lebih positif lagi. Itu membutuhkan kerjasama antar semua orang atau semua rekan yang ada di sekolah tersebut. Yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Menang-menang ini maksudnya adalah kita setara, tidak bisa dia salah, kita betul. Kita semuanya betul sementara dia tidak benar. Kita rajin, dia tidak rajin. Itu tidak berpikir seperti itu. Sekarang yang penting adalah kita mengontrol diri kita dulu terlebih dahulu, baru kita bisa mengajak orang lain. Nah, berikutnya kita agak ngebut ya Bapak Ibu karena ini materinya banyak. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah hal-hal yang baik yang kita terapkan di sekolah. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi budaya positif ini harus tertanam pada diri murid kita itu tanpa ada iming-imingan.
Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini adalah yaitu tadi harus berasal dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa dipaksakan sesuai dengan perintah gurunya, itu hanya bersifat sementara. Berikutnya, 3 nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang kita ketahui adalah ada 6 unsur ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teman-teman tentunya sudah tahu, sudah paham karena selama ini kita sudah menjalankan disiplin positif ini berdasarkan nilai pelajar Pancasila di sekolah kita. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai kebajikan yang dikembangkan di sekolah dalam berbagai kegiatan pembiasaan terprogram maupun spontanitas yang diharapkan dapat menjadi budaya dan selanjutnya membentuk karakter yang kuat pada murid. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita kembangkan di sekolah yaitu contohnya seperti apa teman-teman? Yaitu bersalaman ketika Ananda datang ke sekolah, kita sudah menyambutnya di depan gerbang. Kemudian kegiatan lain itu yaitu kegiatan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah dan banyak lagi contoh lainnya. Berikutnya yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita sebagai manusia tentu saja membutuhkan hal-hal yang sangat penting. Setiap individu itu pasti ada membutuhkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah ada 5 yang ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu adalah mencakupi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, yang kedua adalah manusia itu butuh kasih sayang. Nah, ini sudah pasti ya teman-teman. Kasih sayang itu apa saja? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ini dicerminkan keadaan murid kita di dalam kelas juga seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini termasuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Nah, ini adalah aspek dari penguasaan. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan yang itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak-anak itu bebas mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya. Kita tidak bisa mengatur anak itu kamu harus begini, kamu harus ikut kata ibu. Nah, itu tidak bisa lagi Bapak Ibu. Kita sekarang harus memberi kebebasan anak-anak kita. Seperti mereka belajar pun kita bertanya dulu, anak-anak hari ini kita mau belajar apa duluan? Nah, walaupun jadwal pelajaran pertama itu adalah bahasa Indonesia, anak-anak diberi pilihan, anak-anak mau belajar apa dulu? Apa matematika, apa mau bahasa Indonesia dulu? Nah, itu adalah bentuk dari kebebasan murid kita. Yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, murid kita itu perlu bermain, perlu menerima humor agar mereka bisa tertawa, antusias, dan tertawa di dalam kelasnya. Jadi ciptakan kelas itu suasana yang
menyenangkan anak sehingga mereka merasa tidak tertekan dan bisa menikmati pembelajaran hari itu dengan baik. Yang berikutnya adalah 5 motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini teman-teman ada yang berasal dari luar dirinya dan ada yang berasal dari dalam diri murid kita tersebut. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar. Ini adalah tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini terus contohnya adalah dia melakukan hal tersebut karena takut dimarah, karena takut dihukum, karena takut dimaci-maci sama gurunya. Itu adalah motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena dia ingin dipuji, makanya dia melakukan hal itu. Misalnya saya mau piket lah biar nanti ibu guru memberi saya hadiah, saya dibilang rajin. Nah, itu masih termasuk dari motivasi luar atau ekstrinsik. Nah, yang motivasi yang berasal dari dalam ini yang paling baik, teman-teman. Jadi, anak tersebut melakukan hal yang baik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau bisa murid kita itu ada keyakinan di dalam dirinya bahwa akibat dia melakukan hal tersebut itu adalah hal baik yang akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, bila perlu kita menanamkan motivasi intrinsik ini, kita tanamkan kepada murid-murid kita, bukan karena imbalan atau pujian dari gurunya. Jadi dia harus menyadari bahwa itu adalah kewajibannya dan efeknya nanti itu adalah untuk melatih mereka sendiri ke arah yang lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya adalah ini adalah contoh hukuman konsekuensi restitusi. Ini adalah sikap kita sebagai guru. Ini bisa seperti ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisikis atau psikis. Nah, ini guru ini biasanya dia tidak mendengarkan alasan apapun dari muridnya sehingga dia bisa memberikan hukuman sesuai dengan yang dia inginkan saat itu. Saat gurunya emosi, dia bisa berkata tidak baik, bisa menghardik. Ini adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, kita ada peraturan kelas. Nah, di sini ketika anak-anak tidak mematuhi peraturan tersebut, maka anak-anak tersebut akan mendapat konsekuensi. Kalau zaman dulu Bapak Ibu itu adalah hukuman. Cuman sekarang kita tidak memakai kata hukuman. Sekarang kita memakai konsekuensi atas perilaku murid yang tidak mengikuti peraturan di kelas. Kemudian akibat dari konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, karena konsekuensi ini juga masih sama dengan hukuman, masih mirip. Tetap ada hal yang harus ditanggung murid karena mereka tadi tidak mengikuti peraturan di dalam kelas. Jadi murid tetap tidak merasa nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru itu selalu saja anak tersebut selalu saja dipantau oleh guru tersebut. Misalnya kalau di kelas saya, Vino, udah nomor berapa kamu Vino, kamu udah menyelesaikan tugas belum? Nah, begitu. Itu adalah sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah, yang berikutnya adalah restitusi. Nah, ini nanti ya teman-teman yang akan saya sampaikan. Ternyata setelah ikut CGP ini banyak hal-hal yang saya keliru ternyata. Saya termasuk guru yang dulu memotivasi anak murid saya di kelas itu yaitu dengan iming-iming. Siapa yang mendapat nilai, siapa yang piket hari ini bersih, ibu akan beri hadiah. Perasaan saya Bapak Ibu itu adalah sudah
cara yang paling efektif yang sudah saya gunakan. Ternyata itu masih salah teman-teman. Nah, yang benar adalah tentang cara restitusi ini. Nanti saya sampaikan di akhir materi, kita sama-sama belajar merubah pola pikir kita ketika kita menyelesaikan masalah dengan murid di kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan. Jadi guru ini tidak ada hak untuk menghakimi murid kita itu bahwa dia salah atau benar. Nah, yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari hasil restitusi ini nanti diharapkan murid kita itu dapat bekerja sama dengan kita gurunya atau orang lain untuk mencari solusi dari masalah murid kita tersebut. Nanti kita sama-sama belajar ya. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini teman-teman, saya akan fokus di 5 posisi kontrol guru. Kita selama ini menjadi guru, kita ada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau sebagai manajer. Nanti setelah melihat contoh-contoh yang akan saya tayangkan, teman-teman bisa tahu, oh berarti saya selama ini saya sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, itu nanti akan teman-teman ketahui setelah melihat video berikut ini ya. Selanjutnya, nah 5 posisi kontrol guru yang seperti tadi, yang pertama penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu dengan kata-kata kasar. Kamu ini sudah diajarkan tolol, goblok. Nah, itu termasuk penghukum. Kata-kata saja itu adalah penghukum. Tidak bisa-bisa, udah 1 minggu sudah diulang-ulang. Nah, itu kata-kata dari seorang guru yang menggunakan cara penghukum. Atau dia hukuman fisik. Misalnya hukuman fisik, sudah sana kamu nyapu teras, nyapu halaman, atau berlari di halaman sekolah. Nah, itu termasuk adalah cara kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat anak tersebut kita buat rasanya seperti dia down. Oh, ternyata saya begini, ternyata saya salah, ternyata ibu tidak suka kepada saya. Itu kita buat perasaan murid kita dia membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi lebih lembut itu, nak, kamu tidak kasihan dengan ibu, kamu tidak sayang sama ibu. Nah, itu juga termasuk, dia anak tersebut nantinya dia merasa bersalah karena sudah melakukan hal yang melanggar tersebut. Nah, yang berikutnya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, sebagai teman, kenapa kamu hari ini terlambat begitu ya? Itu sebagai teman. Tapi ini bukan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Ya, teman-teman pernah ya kita meladeni anak di dalam kelas ketika kita bertanya, akhirnya dia malah bercerita ke sana ke sini, malah dia tidak menyelesaikan masalah dia sendiri. Nah, yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, guru yang memilih atau menggunakan cara ini, dia selalu mengingatkan anak tersebut bahwa, ingat tidak konsekuensi kelas kita. Berarti kamu tidak boleh apa? Berarti kamu tidak boleh apa? Nah, itu adalah sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, guru ini bekerja sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini sebenarnya cara yang paling baik yang dilakukan seorang guru dari kelima posisi kontrol ini adalah posisi manajer.
Jadi dia tidak menghukum, jadi dia tidak membuat kecewa perasaan muridnya, bukan juga sebagai teman, bukan juga sebagai pemantau ya teman-teman. Nah berikut ini saya sudah menyiapkan video contoh guru yang menggunakan cara sebagai penghukum. Ini sinyalnya tuh Teo, saya. Ya perhatikan ya teman-teman. Perhatikan kata-katanya dan hukuman yang diberikan oleh guru tersebut ketika dia mengambil posisi sebagai penghukum. Apa? Kesalahan teknis teman-teman, ntar ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah teman-teman, itu tadi adalah contoh guru yang mengambil sikap sebagai penghukum. Nah, posisi penghukum biasanya menggunakan kata-kata yang kasar, kemudian keras, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Hukuman bisa berupa verbal atau fisik. Nah, video tadi menunjukkan bahwa gurunya itu tidak memberi kesempatan kepada muridnya untuk menjelaskan alasan mengapa Naren bisa datang terlambat pada hari itu. Nah, sebagai penghukum ini dia tidak memberikan kesempatan kepada Naren untuk menjelaskan terlebih dahulu kenapa dia bisa datang terlambat. Dampak yang terjadi ketika bapak atau ibu guru mengambil posisi sebagai penghukum yaitu murid menjadi pendendam. Nah, setelah kita bentak dengan kata-kata yang kasar, setelah kita beri hukuman fisik, dia berlari lapangan basket, dia akan mendendam kepada gurunya tersebut. Kemudian murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, ketika kita menghukum murid kita tersebut, dia akan ingat bahwa guru tersebut akan dibencinya dan akan selalu diingatnya. Nah, berarti posisi hukuman adalah tidak efektif bagi seorang guru ketika menyelesaikan masalah. Nah, berikutnya adalah video berikutnya. Posisi merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang Ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah itu cenderung berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, posisi pembuat merasa bersalah ini ternyata juga tidak efektif, teman-teman. Meskipun dia berbicara cenderung lembut gurunya, tetapi dia masih memberikan posisi murid tersebut tetap posisi salah. Ya, ini juga berarti tidak pas atau tidak baik kita menggunakan posisi membuat merasa bersalah ini. Yang berikutnya adalah contoh video berikutnya, teman-teman. Kita saksikan dulu. Sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, teman-teman, posisi sebagai teman ini juga tidak efektif untuk murid kita menyelesaikan masalahnya. Ketika guru memakai posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Nah, identitas yang tercipta dengan cara tersebut adalah sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, sebagai teman ini, murid akan patuh atau akan mengikuti aturan kepada guru yang dia senangi saja. Bukan berarti ini masih dorongan eksternal dari orang lain atau dari luar. Jadi tidak ada kesadaran pada dirinya sendiri untuk melakukan hal baik. Nah, posisi sebagai teman ini berarti juga tidak efektif. Nah, berikutnya kita saksikan posisi pemantau. Contohnya adalah sebagai berikut. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak juga bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Nah, tercipta identitas diri positif atau berhasil ketika kita menggunakan cara ini. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampak dari posisi pemantau atau monitor, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ketika kita menggunakan posisi sebagai pemantau atau monitor, ini juga tidak memberikan efek jera karena dia masih termotivasi oleh orang lain. Nah, jadi posisi pemantau ini juga sebaiknya tidak digunakan ketika kita menyelesaikan masalah di kelas kita. Dan yang terakhir adalah sebagai posisi manajer. Udah minum dong. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana itu Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, yang terakhir adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Posisi manajer, suara manajer cenderung netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara sendiri. Dampak positif manajer adalah murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini adalah
posisi yang paling dianjurkan untuk kita sebagai guru, terutama kita adalah guru SD. Jadi kita harus melibatkan murid tersebut. Jangan hanya berpihak pada gurunya saja, tetapi kita juga harus bisa membangun kerjasama dengan murid kita untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sehingga murid bisa mencari solusi atas masalah seperti Nak Naren tersebut. Dia terlambat berangkat sekolah karena bangun kesiangan. Nah, jadi masalah tersebut, bagaimana cara agar anak tersebut tidak sampai terlambat sekolah lagi. Nah, dia bisa mencari jalannya sendiri, yaitu dengan menyetel alarm untuk bisa bangun pagi. Nah, demikian 5 posisi kontrol seorang guru. Berikutnya adalah ice breaking. Karena sudah materi sudah banyak tadi, jadi sekarang kita ice breaking dulu. Saya ada ice breaking Marina, Marijo, Menara, Menari. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Sudah? Oh belum? Oh berarti sekarang kita silahkan berdiri dulu. Ayo kita longgarkan otot-otot kaki kita. Perhatikan ya. Marina, Marijo, Menara, Menari. Marina berarti posisi tangan di sini. Bapak Ibu, Marina. Menari. Di atas menara. Marijo. Marijo begini ya. Ini Marina, Marijo, Menari, Menara. Di atas begini. Di atas, yuk. Sekarang, yuk sesuaikan dengan lagunya. Marina, salah. Tidak harus urutan, harus konsentrasi. Yuk, Marina menari di atas menara, Marijo menari di atas menara, menari di atas menara, Marijo, Marina menari di atas menara, di atas di atas menara, Marijo menari. Marina menari di atas Mari, ayo, oke, nyanyi bareng. Marijo menari di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marijo menara, Marijo menari di atas menara, Marijo menari. Nah, tambah cepat lagi, yuk. Ayo, perhatikan gerakan saya, ayo. Menari di atas menara, Marijo menara, di atas menara, di atas Marina menari, Marijo menara, di atas menara menari. Es breaking. Ya baik, silahkan duduk kembali teman-teman. Itu bisa kita gunakan untuk melatih konsentrasi anak di kelas juga bisa. Kata-katanya juga bisa diganti, bisa dirubah. Tapi mereka harus paham. Kalau seperti ini berarti menari. Kalau di atas ini berarti di atas menara. Jadi ada kode-kodenya. Terima kasih Bapak Ibu udah semangat. Selanjutnya adalah kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, di kelas kita sudah menyusun yang namanya keyakinan kelas ya. Jadi sedikit pahamlah apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah selama ini yang kita pakai peraturan kelas. Tapi kita juga sudah mengganti peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Di sini saya akan menyampaikan perbedaan antara keyakinan dan peraturan kelas.
Nah, pembentukan keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak. Terus berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas ini kata-katanya tidak perlu panjang-panjang. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di pendidikan CGP ini teman-teman, kami sebelum melakukan diskusi, elaborasi atau ruang kolaborasi, di sini fasilitator atau instruktur kami sebelum memulai menanyakan dulu keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan kita buat ketika kita berdiskusi. Nah, ini juga bisa diterapkan teman-teman di dalam kelas nanti. Sebelum kita belajar, keyakinan apa yang harus kita berikan, yang harus kita bentuk bersama-sama dengan murid kita. Nah, ini bisa kita tanyakan ke murid kita. Mereka menginginkan kita belajar itu seperti apa ya. Kemudian yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah ketika murid tersebut hari itu misalnya datang terlambat. Nah, ini adalah kita belajar langkah-langkah bagaimana cara mengatasinya. Nah, segitiga restitusi ini adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ini nggak usah dibaca nih. Kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya seperti yang digunakan di posisi 5 kontrol guru tadi, kan guru yang menggunakan posisi manajer tadi dia melakukan penyelesaian masalah dengan cara segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, dia menanyakan dulu kenapa kamu bisa datang terlambat, apa yang terjadi. Jadi ada kesempatan anak tersebut untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita menanyakan kepada anak tersebut bahwa keyakinan kelas kita yang mana yang dia langgar. Nah, ini ada dialog terlebih dahulu ketika anak tersebut datang terlambat. Jangan tiba-tiba saja kita marah, kita menunjuk-nunjuk anak tersebut, membentak-bentak. Kita harus menggunakan 3 langkah restitusi ini terlebih dahulu. Berikutnya adalah yang kedua, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, anak-anak itu ketika dia melakukan kesalahan itu adalah pengalamannya. Jadi bila perlu dia akan ingat bahwa jangan sampai dia melakukan hal yang sama. Nah, ini adalah cara atau kata-kata yang harus kita lakukan ketika menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, nak. Nah, begitu kita menyampaikan ke anak itu. Ibu juga dulu pernah berbuat kesalahan seperti kamu. Nah, begitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bisa menyampaikan, ya nak, manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kata-kata ketika kita menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi tindakan. Langkah kedua adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini bisa kita tanyakan kepada murid kita. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kata-katanya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena untuk menyenangkan perasaanmu. Nah, ini kita bisa mendukung tindakan anak kita tersebut. Bisa juga kita memberikan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tindakan terakhir adalah
Menanyakan keyakinan ini adalah langkah terakhir yang diambil oleh seorang guru. Apa masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Kita bisa menanyakan hal itu kepada murid kita. Jadi dia bisa mengingat keyakinan kelas yang mana yang sudah dia langgar. Apa yang telah disepakati bersama, nah anak tersebut berusaha mengingat apa keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama-sama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ketika kita memvalidasi kesalahan anak diri kita tersebut. Nah, teman-teman, ternyata materi yang sudah saya sampaikan ternyata sudah selesai. Apakah Bapak atau teman-teman ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas dengan video-video yang sudah saya tampilkan? Sudah jelas. Berarti kesimpulan dari kegiatan kita hari ini saya ambil seperti ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan ini adalah kita harus penerapan program disiplin positif ini adalah kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita masing-masing, kondisi murid-murid kita. Keyakinan kelas disiplin positif ini bisa kita bentuk bersama-sama dengan murid kita, ya. Murid harus dilibatkan, jangan hanya berpihak kepada gurunya saja. Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya. Ini Pak Ahmad. Memberi pendapat saja, ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi, menarik sekali penjabaran materi yang disampaikan tadi. Kami teman-teman Dewan Guru semua sedikit merasa tercerahkan, ya, sedikit banyak merasa tercerahkan. Oh gini, banyak salah nih kami. Selama ini kami, saya pribadi kadang-kadang itu sebagai penghukum, kadang juga sebagai teman. Ternyata salah ini, ya, ini salah. Harusnya dari penjabaran tadi yang pas adalah sebagai manajer. Ya. Jadi sekali lagi apa yang Ibu sampaikan tadi benar-benar bermanfaat untuk saya pribadi, mungkin untuk teman-teman juga, untuk merubah cara atau pola pikir kami nanti ke depannya menghadapi murid-murid kita. Ya. Ya, nanti juga kalau misalnya kami menemukan masalah, cara kami yang solusi yang kami berikan salah, juga nanti mohon teman-teman yang lain mengingatkan, seharusnya ini yang benar. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, makasih. Terima kasih Pak Ahmad Sumartono. Saya persilahkan Ibu Nawesi untuk menyampaikan pendapatnya atas kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Dewi Sartika yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Betul yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sumartono. Ternyata walaupun menurut kita selama ini sudah benar, ternyata masih ada yang membuat kita, oh begini loh cara menangani anak. Gak semuanya betul dengan kekerasan atau dengan hukuman, ya. Tapi cukup dengan pendekatan. Kita kan gak tahu anak itu memiliki permasalahan, kita cari dulu. Tapi terkadang begini Ibu Dewi, yang memang betul-betul kita sadari, pada saat itu mood seorang guru kan tidak selamanya benar-benar dalam keadaan posisi yang enjoy. Tapi dengan seperti ini kita bisa mengambil kesimpulan anak itu adalah jiwa yang unik, ya, dan anak itu istimewa. Itu yang perlu kita tekankan. Dengan adanya pencerahan seperti ini, semoga kita semua
Dewan Guru tidak lagi memberi hukuman, Ya, apalagi sampai lari keliling lapangan. Itu Ya. betul-betul tidak efektif. Dengan kita tegur saja, mungkin dikala itu karena sebenarnya anak itu membawa permasalahan masing-masing. masing-masing. Dan kita guru juga memiliki permasalahan. Tapi kita masuk gerbang sekolah itu betul yang disampaikan sama Ibu Dewi dan kita memberikan salam, kita mengucapkan, aduh, kamu cantik sekali, apa kabarmu? Masa benar kita harus kalah dengan pegawai Alfamart atau Indomaret? Selamat pagi, selamat berbelanja. Kan seperti itu kita pun sudah merasa masuk atau sudah Dihargai. tersanjung, apalagi anak-anak. Ya. Waduh, pagi ini cantik sekali atau tampan sekali. Siapa yang antar? Udah sarapan belum? Entah apa deh, bla 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 dan sebagainya. Itu saja sudah membuat anak itu enjoy. Ya. Dia membawa permasalahan dari rumah, dia akan lepaskan dari gerbang Ya. dengan sambutan seorang guru. Itu merupakan pencerahan bagi kita seorang guru. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Demikian. Luar biasa sekali Bu Nur atas pendapatnya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Marilah kita berusaha untuk merubah mindset pola pikir kita dari dalam diri kita terlebih dahulu tanpa adanya faktor dari luar. Harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Bersama-sama mengubah agar sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya tidak dapat membalas satu-satu. Saya benar-benar mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Sampailah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pengimbasan budaya positif kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Terima alamin. kasih saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta pada partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Saya sebagai moderator meminta maaf jika terjadi kesalahan yang saya lakukan selama diskusi berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.